Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Kedamaian, semoga datanglah kerajaan-Mu dalam diri kami, dan semoga kami Kau penuhi dengan Roh Kudus, agar dapat ikut serta menangani karya-Mu, mau membangun kedamaian yang tetap. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Kekhawatiran dan kecemasan
merupakan hal yang biasa kita hadapi dalam hidup ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, siapapun pasti pernah mengalami yang namanya kecemasan itu. Entah berkaitan dengan karier, asmara, ataupun keluarga. Kecemasan dan kekhawatiran inilah yang menggerakkan orang untuk mencari jaminan dalam hidup. Maka kita bisa menjumpai misalnya seseorang mengasuransikan harta benda, bahkan tubuhnya atau masa depannya kepada pihak tertentu. Dalam setiap upaya mencari jaminan dalam hidup, seseorang perlu selalu menyadari bahwa Allah adalah jaminan utama dalam hidup ini. Seorang yang sungguh beriman seharusnya tidak memiliki kecemasan berlebihan, sebab baginya Allah adalah penyelenggara seluruh kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kecemasan dalam hidup kerap kali membawa manusia ke lain arah. Seseorang cemas ketika ia tidak memiliki harta, lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seorang muda yang masih single merasa cemas ketika ia tidak mendapatkan jodoh, lalu bertindak sesukanya. Kecemasan membuat manusia mengambil langkah yang keliru dalam hidup. Karena itulah sabda Yesus yang kita dengar hari ini kembali mengingatkan orang beriman untuk selalu percaya pada Allah dan penyelenggaraannya. Ia yang memperhatikan hidup manusia. Manusia sungguh berharga di hadapan Tuhan. Kalau bunga bakung di ladang, kawanan burung di udara diperhatikan oleh Tuhan, bukankah kita manusia yang merupakan puncak ciptanya pasti akan lebih dicintai oleh Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini dengan tegas mengajak kita agar supaya jangan kita cemas, jangan kita khawatir akan apa yang harus kita makan, akan apa yang harus kita pakai, akan apa yang harus kita buat supaya kita semakin baik dalam hidup ini. Yesus mengatakan bahwa itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah adalah orang yang dalam perjuangannya untuk membangun kehidupan yang semakin baik selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang dalam hidup ini kita harus berjuang untuk mengubah hidup kita supaya hidup kita semakin menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi di dalam perjuangan untuk mengubah hidup kita yang semakin baik itu, sebagai orang beriman, kita jangan lupa dan tidak boleh melupakan bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh lupa untuk menyertakan Tuhan sebagai penerang dalam menjalani, memperjuangkan, mengusahakan supaya hidup kita itu semakin baik. Karena apabila kita menyingkirkan Tuhan dari segala perjuangan kita, maka kita akan bisa menghalalkan segala macam cara untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, ketika kita menghalalkan segala macam cara untuk meraih apa yang kita kejar, maka di situ kita telah membuat sesama kita itu menjadi korban, dan itu berarti kita telah menyangkal diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling luhur. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai,
sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar supaya dalam pergumulan kita untuk membangun kehidupan yang semakin baik dari hari ke hari, dalam segala pekerjaan yang kita gulati, dalam segala profesi yang kita jalani, hendaklah Tuhan menjadi pedoman, hendaklah Tuhan menjadi kompas dalam segala perjuangan kita untuk menuju ke hari esok yang lebih baik. Maka jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya penunjuk arah, kompas dalam memperjuangkan segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.